dan kurang ngerti, terus pemahamannya juga kurang dalam. Terlalu banyak kata-kata pembahasan tapi intinya nggak dapet. Oke, melihat perkembangan kurikulum saat ini, beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang merupakan kurikulum terobosan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum yang merupakan kurikulum cikal dari karakter sekolah, di mana kurikulum tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan dari sekolah tersebut, sehingga menjadi KOS atau kurikulum operasional sekolah. Mengenai kebutuhan gaya belajar peserta didik, juga menjadi dasar dibuatnya kurikulum tersebut. Bicara tentang gaya belajar yang merupakan motivasi dan minat belajar peserta didik, merupakan hal yang tidak pernah habis diperbincangkan dan dipikirkan oleh para tenaga pendidik. Segala macam cara dicoba untuk membuat peserta didik tertarik untuk belajar, khususnya saat melakukan literasi. Perkenalkan, saya Agus Sasongko, guru SMK Negeri 27 Jakarta, mencoba untuk melakukan suatu hal agar menarik kembali minat peserta didik melakukan pembelajaran efektif secara mandiri, khususnya di SMK Negeri 27 Jakarta. Menarik minat peserta didik agar konsisten dan komitmen dalam melakukan pembelajaran secara mandiri merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Berbagai macam cara dilakukan para guru untuk memudahkan kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informatika yang ada, yang relevan dengan pembelajaran. Di sini, saya akan memperkenalkan sebuah cara, yaitu menggabungkan beberapa platform pembelajaran menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan interaktif, yang disebut dengan digital comic. Oke anak-anak, sudah siap belajar menggunakan digital comic? Siap! Digital comic memiliki tampilan yang cukup menarik karena terdapat perpaduan warna dan gambar stiker serta ikon yang cukup familiar di mata anak-anak, serta disajikan dalam bentuk panel komik di mana masih menjadi kegemaran anak-anak seumuran peserta didik SMP sampai SMA. Dengan memanfaatkan ketertarikan peserta didik, saya menggunakan platform belajar untuk ditautkan ke dalam ikon-ikon tersebut. Ikon-ikon tersebut disusun dengan baik seperti sebuah rangkaian cerita di panel komik. Proses membaca panel komiknya disusun dari mulai penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, persepsi pembelajaran, modul materi, kuis sampai evaluasi dan refleksi pembelajaran. Semua tersaji dalam satu halaman panel komik. Untuk memudahkan memahami pembuatannya, saya mencoba merangkum proses pembuatan digital komik dari salah satu materi pembelajaran. Mari kita berproses.
Tahapan yang dilakukan di awal dalam membuat digital komik adalah menentukan materi yang akan diterjemahkan dengan membaca CP atau capaian pembelajaran dan memilih topik agar memudahkan kita dalam menerjemahkan ke dalam panel-panel tersebut. Setelah itu, mulai pada tahapan menentukan alur pembelajaran dengan menggunakan coret-coretan. Di sini penulis mulai membayangkan seolah-olah melakukan kegiatan pembelajaran dari hal umum ke hal khusus, dari penjelasan singkat tentang materi, pemantik materi utama, simulasi, atau kuis dan evaluasi, sampai refleksi dalam satu lembar panel-panel komik. Atau dengan mudahnya kita bisa sebut dengan storyboard. Setelah storyboard selesai, saatnya menuangkan semua ide yang tersusun rapi dalam storyboard ke dalam bentuk digital. Dengan menggunakan Google Slide dan template panel komik yang bisa didapat dari browser Google, menggunakan platform pembelajaran yang telah ditentukan dan menautkannya ke dalam ikon-ikon yang telah kita pasang ke dalam panel-panel komik. Sehingga jadilah sebuah digital komik sebagai media belajar baru. Belajar melalui digital komik itu lebih cenderung tidak terlalu membosankan karena literasi yang kita baca itu bervariatif juga, banyak warnanya, lebih bervariatif juga gitu kan. Jadi kita sambil terhibur gitu dengan gambar-gambar tersebut.